Terima kasih Tuhan atas kesempatan baik di siang ini. Semua kami bersekutu memuji menyembah Engkau. Bahkan kami siap untuk diberkati firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan dengan hikmat dan kuasa-Mu, memberikan kami pengertian dan kemampuan untuk mengertinya. Tuhan juga tolong kami agar kami dikuasai oleh Roh Tuhan dalam menangkap, mengerti, bahkan melakukan bagian ini untuk hidup kami, untuk kami jalani di tengah-tengah tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa, gairahkan kami dan berikan kami juga sukacita dalam menerimanya. Dalam nama Yesus Tuhan, kami tidak izinkan iblis untuk ambil kesempatan dan mengganggu hati pikiran kami terhadap firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat tahun baru. Puji Tuhan. Semua sehat? Semua semangat? Iya. Masih ada masalah? Masih ada. Saya kira tahun baru nggak ada masalah lagi. Udah mulai ada? Udah ya. Tapi masih ada Yesus di hati? Ada. Itu yang hebat. Selama ada Yesus di hati, masalah tetap ada, tapi jalan keluar pasti ada. Yang pertama, terima kasih Ibu Kepala Sekolah kemarin hubungi kami untuk ambil bagian dalam persekutuan kita siang ini. Di SMP Negeri 2 ini kedua kali, di momen yang berbeda, dan kami sangat berterima kasih diberikan kepercayaan. Bapak Ibu, Ibu Kepala kemarin hubungi saya kasih tema yang menurut saya sangat relevan, bukan hanya dalam konteks kita mengajar sebagai pendidik, tapi dalam seluruh kehidupan sebagai orang percaya. Menurut saya tema ini relevan. Ya, tema kita penerapan iman. Penerapan iman dalam melaksanakan tugas dalam konteks kita sebagai guru agar dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan kasih yang tulus ikhlas. Ini tema yang sempurna, banyak variabelnya, ya kan? Ada tuntutan di dalam, tapi sebenarnya sebagai wujud tanggung jawab. Kalau nggak mungkin lagi saya tanya apa arti guru, semua sudah guru kan gitu. Tapi guru adalah digugu dan ditiru. Digugu dan ditiru artinya dapat dipercaya dan ditiru. Nah, tadi malam ketika saya persiapan, saya mendapat sebuah statement yang menjadi dilema bagi kita sebagai pengajar di era ini. Ya, kami sebagai hamba Tuhan juga pengajar di jemaat. Ya, dilema menurut saya. Mengapa guru atau pengajar tidak hanya tentang mengajar pelajaran, betul ya Bapak Ibu, tapi juga memahami karakter generasi yang berbeda masa kini. Bapak Ibu pasti sudah alami. Sekarang Bapak Ibu berhadapan dengan generasi apa ini? Alfa. Udah beta? Beta mungkin yang baru lahir, ya. Alfa. Kalau kami pendeta, kami menghadapi generasi baby boomers, kanong matua, ya, akalan sia itu baby boomers, masih dari zaman peperangan, narong dapat sada dua tolu. Baru generasi X, akah hitam yang usia-usia seperti ini, masih kami layani. Kami juga melayani Gen Z. Wah, dengan berbagai kebutuhannya. Belum selesai Gen Z, muncul generasi Alpha yang lebih kompleks lagi. Belum nafas, sudah lahir yang generasi Beta. Jadi hamba Tuhan tuh gak gampang Bapak Ibu.
Ada berbagai lapisan generasi yang harus kami hadapi. Tapi dalam konteks guru, yang tadinya waktu ditanya, apa cita-citamu? Aku mau jadi guru. Taunya hanya mengajar. Ternyata enggak. Di zaman ini kita diizinkan menghadapi generasi dengan karakter yang berbeda. Mengapa? Banyak siswa saat ini lebih mudah sensitif terhadap perkataan. Ya, mudah tersinggung dan sulit menerima nasihat. Tahu deh Bapak Ibu? Agak tibo otik ngadani suarai dan isi ni nasihati pena dijalo. Alai tekanan ni kalimati tersinggung. Maka nggak gampang siswa melawan guru. Sebenarnya kalau didengar baik-baik, baiknya nasihatnya. Tapi karena kalimat itu ada nada agak sedikit, dan tu si rohan, kan? Bukan karena sebenarnya mereka tidak mau belajar, tapi mereka hidup di era di mana emosi dan validasi begitu mudah untuk diakses. Emosi dan validasi, pengakuan gampang sekali untuk diakses, tetapi sulit sekali diolah dengan matang. Betul ya? Anak-anak sekarang gampang sekali mendapat pembenaran dari berbagai sumber tanpa diolah. Menurut seseorang itu baik, tapi menurut orang tua ataupun standar pendidikan itu tidak baik. Dia lebih memilih menurut seseorang, apalagi itu teman dekatnya. Itu nggak diolah secara matang. Maka validasi yang demikian itu membuat kita sebagai pengajar itu kesulitan. Utagonan nama bagian nadonganna saparmeaman daripada natua-tuan, apalagi gurunya. Gitu ya. Maka guru masa kini harus lebih dari sekedar penyampai ilmu. Mereka juga harus menjadi pendengar dan penenang, dan juga teladan dalam mengelola emosi. Ini yang saya bilang tadi. Tema ini kompleks. Tema ini gabungan dari beberapa variabel yang di dalamnya ada sebuah tanggung jawab, di dalamnya ada sebuah tuntutan, tapi di dalamnya ada sebuah kerelaan hati. Ya. Alih-alih ini Bapak Ibu, alih-alih kita mau menegur dengan suara, perlu menggunakan pendekatan empatik, menyapa dengan lembut, menegur dengan hati, dan menasihati dengan contoh nyata. Yang dibutuhkan bukan hanya ketegasan, tapi juga kebijaksanaan. Karena siswa tidak mengingat semua kata-kata kita, tapi mereka akan mengingat bagaimana perasaan mereka ketika mereka diajar oleh kita. Waktu saya dapatkan statement ini, relevan. Karena siswa di zaman sekarang lebih mudah mengingat apa yang kita contohkan dari apa yang kita sampaikan. Itu sekarang. Jangankan itu, di gereja pun begitu. Hola kata dapat ditaiin nama, kan? Allah yang diulahun nahanan idokna. Itu tantangannya. Nah, jadi Bapak Ibu, berat sekali sebagai guru. Tadi sambil kita bercanda-bercanda, ada yang udah mau pensiun. Lebih 3 tahun Ibu mengajar Ibu? 20 tahun. Ya usia Ibu sekarang? 69, 59, 20 tahun. Dakholan asam garam berarti. Nah isi do micin na, isi do permasak na, isi do sudi. Ya. Mungkin kalau dihitung-hitung siswa Ibu 20 tahun yang lalu sudah hampir punya cucu juga. 30 pengarong teh, Pak. 30 pengarong. Mak. Iya kan? Jadi sudah banyak melewati berbagai pergumulan atau situasi selama sekian puluh tahun dalam mencetak generasi ini. Ada saatnya di mana mau mundur. Ya,
ada saatnya di mana melihat gagal. Ya. Tidak jarang kita melihat seorang guru berduka cita oleh karena melihat siswa yang dia didik itu nggak jadi. Apalagi dalam level sebagai pemimpin, wah itu tanggung jawabnya nggak gampang. Ibu kepala sekolah, saya pendeta, tapi saya itu memimpin sebuah yayasan di Lotung. Kami sebagai level pemimpin punya beban yang tidak gampang dalam mengakomodir, dalam mengkoordinir keberlangsungan sebuah instansi atau lembaga. Banyak beban di pundak. Ketika atau manakala beban itu, tujuan tidak tercapai atau ada masalah dalam perjalanannya, oh ini gak gampang, beban psikologisnya berat. Ada titik di mana kita ini merasa bagaimana ini Tuhan? Ya, bagaimana ini Tuhan? Maka dalam konteks kita sebagai pengajar dan guru, saya jujur mau katakan Bapak Ibu, karena hampir semua orang yang ada di Indonesia bahkan dunia ini adalah produk atau hasil dari seorang guru yang mengajar. Seorang guru itu betul dikatakan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi guru adalah, menurut saya, adalah profesi yang sangat-sangat mulia. Seorang pendeta bilang gini, guru itu sangat krusial. Bapak Ibu, waktu dengar istilah krusial, betapa pentingnya tanggung jawab Bapak Ibu sebagai guru. Amin. Waktu pertama kali dulu mau mengambil keputusan untuk menjadi guru, saya kira pertimbangannya panjang. Mungkin niat itu masih ketika masih ada di bangku kuliah atau masih sekolah pun sudah ada. Tapi waktu detik atau hari di mana mau melamar sebagai guru, wah, itu saya tidak tahu lah perasaan Bapak Ibu. Tapi profesi Bapak Ibu sebagai guru itu krusial. Kalau ditarik searah dengan firman Tuhan, apapun pekerjaan kita, apapun tanggung jawab kita, kita itu adalah pelayan Tuhan. Mimbarnya aja yang beda, gitu kan? Mau kami mimbar nami jelas ada di gereja. Mimbar Bapak Ibu itu di meja guru, dan tanggung jawabnya luar biasa. Maka krusial. Guru itu sangat terhormat. Mulai di zaman tanah baru di sekolah, wah luar biasa kita hormat sama guru. Zaman sekarang aja aneh kan? Aneh. Guru itu sangat mulia, sangat mulia. Ya, dan guru itu sangat bahaya. Bahayanya apa? Salah ajar. Ya udah, salah hasilnya. Atau bagus diajar tapi tidak diterima, bahaya juga hasilnya. Dan itu yang terjadi hari-hari ini. Nah, searah dengan itu Bapak Ibu, betapa beratnya tanggung jawab kita. Betapa tidak mudahnya pekerjaan kita. Betapa tidak mudahnya beban yang ditanggungkan kepada kita. Apa yang kita perlu supaya kita tetap eksis, supaya kita tetap tetap bersemangat, supaya kita tetap tampil, supaya kita tetap ada, supaya kita tetap berpengaruh, supaya kita tetap mampu di tengah pergumulan dan juga situasi atau pasang surutnya kehidupan, apalagi 2026 yang akan kita jalani ini. Saya sangat bersyukur kalau SMP Negeri 2 Pangururan hari kedua masuk sekolah memulai dengan persekutuan. Maka jangan anggap enteng Bapak Ibu kalau ada upaya-upaya seperti ini memulai kegiatan di awal tahun dengan kegiatan bona tahun, jangan dianggap sebagai rutinitas belaka. Ambai tiap tahun adong doi kegiatan biasa gitu. Jangan.
Mengapa? Hari-hari ini saya lihat bahwa segala sesuatu itu diuji oleh waktu, diuji oleh keadaan. Semakin kesini, semakin tahun, situasi semakin tidak mudah. Satu-satunya yang bisa membuat kita mampu hanya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang berteman dengan saya di Facebook, di sosmed saya, 1 minggu terakhir saya upload foto khotbah saya, cuplikannya, fokus dengan Tuhan. Sebentar aja saya upload, itu sudah luar biasa yang mengaksesnya. Betapa perlunya kita fokus dengan Tuhan. Karena ternyata orang yang beralih fokus dari Tuhan, dia akan nyungsep, dia akan gagal, dia akan hancur oleh keadaan yang tidak bisa ditolak. Maka apa yang harus kita lakukan? Saya baca satu ayat untuk menjadi dasar perenungan kita, singkat saja. Itu hanya pendahuluan Bapak Ibu ya. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 23 dan 24. Begini firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ayat ini dimulai dengan kalimat apapun juga yang kamu perbuat. Ya, apapun juga yang kamu perbuat itu bicara tentang kehidupan kita, bicara tentang tanggung jawab kita, bicara tentang pekerjaan kita. Tetapi ada satu muara yang di dalamnya berkaitan dengan iman, bahwa kita harus memfokuskannya kepada Tuhan. Maka pekerjaan kita ini, saya katakan, sebagai guru dan staf, adalah sarana bagi kita melayani Tuhan. Amin. Amin. Ya, Ibu Saudara, ngajar itu melayani Tuhan loh. Bayangkan tuh mempersiapkan orang lain untuk hidupnya baik dan luar biasa di masa depan. Itu melayani Tuhan. Maka kalau itu kita anggap sebagai melayani Tuhan, ada satu tanggung jawab, dedikasi yang tinggi yang kita lakukan bukan berdasarkan like or dislike. Ini bahasa Jawa, ada bahasa Jerman natahe. Suka atau tidak? Suka. Karena kita lakukan untuk Tuhan, maka di dalamnya ada tanggung jawab. Saya melakukannya buat Tuhan, saya harus beri yang terbaik. Sama dengan kami melayani. Kalau kami melayani, nggak kasih yang terbaik, ya urusannya sama Tuhan. Sama dengan kita melayani, ngajar. Karena kita melakukannya untuk Tuhan, maka kasih yang terbaik. Di dalam ayat ini, dalam tema ini, ada satu mutu pendidikan yang harus dicapai. Kinerja yang kita lakukan tiap-tiap hari, itu untuk mencapai sasaran mutu pendidikan. Yang saya kira, ayat 24 itu mengatakan upah. Upah itu umum ya. Bisa saja berupa materi, tapi bisa juga berupa prestasi, bisa juga berupa nama baik, bisa juga berupa pengaruh dan lain sebagainya. Kalau seandainya mutu pendidikan di SMP Negeri 2 itu diperhitungkan dan luar biasa, yang dapat dampak dan pengaruh siapa? Pasti kita semua. Amin. Iya dong. Pasti kita semua. Saya dulu sekolah,
Saya sekolah di STN GKPS Pematang Siantar. STN Pematang Siantar tahun 90-an itu terkenal, ya, sampai ke Jerman. Lulusannya banyak yang diutus ke Jerman. Saya sekolah di sana hanya 3 tahun, tapi bangganya sampai hari ini bangganya masih melekat. Kenapa? Karena prestasi sekolah, karena mutu sekolah itu. Dan mutu sekolah itu tidak secara terjadi begitu saja, bukan. Tapi karena dedikasi, karena kerja keras, karena memang kualitas yang dijaga dan diperjuangkan. Sama dengan Bapak Ibu. Karena kita menganggap bahwa panggilan kita untuk mengajar di sekolah adalah melayani Tuhan. Tetaplah berjuang. Meskipun statement yang di awal tadi, kita menghadapi generasi yang tidak gampang. Mintalah Tuhan untuk beri kekuatan. Amin. Hanya begitu. Kalau sudah ada masanya di mana kita ini tarik napas agak panjang gitu, menghadapi siswa atau beratnya beban, mentok, ya minta hikmat dari Tuhan. Kami bermitra dengan SMK Negeri 1 Simanindo sudah 8 tahun. Hari Senin ini kita tanda tangani MOU. Karena memang bidang pembinaan rohani itu diserahkan kepada yayasan kami. Berhasil? Belum. Berat? Sangat berat. Ada tantangan? Pasti. Tapi tidak kalah dengan tantangan. Harus terus berbuat. Saya hubungi ibu kepala sekolah. Bu, kita harus lebih perkuat kerjasama dalam hal ini. Tolong buang semua tembok-tembok urusan gereja apa segala macam. Urusannya adalah generasi ini harus baik. Betul, Bapak Ibu? Udah ketinggalan lah urusan-urusan tembok gereja. Kalau nggak bagus mutu generasi kita, ngapain kita persoalkan masalah label-label itu? Ya enggak Bapak Ibu? Yang terpenting, yang terutama adalah siswa kita, generasi kita takut Tuhan. Siapa yang peduli? Kita semua. Jadi hari Senin kita MOU, walaupun udah 8 tahun kerjasama. Ya, karena memang SMK itu menurut saya satu sekolah yang punya kesempatan yang khusus menyiapkan generasi yang masih belia, tapi harus siap terjun ke industri. Kalau tidak disiapkan secara psikologis dan segala-galanya, wow, bahaya. Ya, bahaya sekali. Maka, mari kita melihat tanggung jawab kita ini sebagai pelayanan buat Tuhan. Semangat terus mengajar. Amin Bapak Ibu. Semangatlah. Pasti Tuhan akan berikan kekuatan. Berikan dan berjuanglah untuk memberikan yang terbaik. Yang terbaik. Saya minta ke ibu kepala sekolah itu, Bu, ada ruang konseling. Sudah dikasih pemerintah. Kalau Tuhan izinkan akses kepada saya mau pakai ruangan itu. Yang bandal-bandal semua kasih. Kasih sini. Kita usahakan. Bukan kita ngandalin ilmu kita. Saya magister saya, S2 saya itu khusus konseling pastoral. 2,5 tahun ngerjainnya. Dan penelitian saya di sekolah itu. Dan saya sudah temukan masalahnya di mana. Pendekatannya. Saya tidak tahu di SMP 2. Nanti kita bicara, Bu, ya. Di mana letak persoalannya? Saya kira kalau diteliti akan ketemu. Tinggal buat pendekatan. Maka kita akan ada dalam satu gerak atau derap yang sama untuk mempertahankan atau memperjuangkan mutu kinerja kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau ini sudah terjadi, kalau ini sudah kita perjuangkan, kalau ini terus kita lakukan, 24 ayat itu, ayat 24 bilang apa? Tuhan memberikan upah dari kekayaan dan kemurahannya. Kenapa? Tuhan tidak memandang muka. Dia tidak asal-asal memberikan apresiasi. Dia pasti akan melihat. Kadang-kadang tidak dilihat,
oleh manusia, tapi Tuhan melihat. Kadang-kadang tidak diperhatikan oleh manusia, tapi Tuhan pasti memperhatikan. Asal kita berjuang di garisnya Tuhan. Bonus itu kan sifatnya apa ya? Kalau saya mengertinya, bonus itu adalah kejutan. Kejutan, amin. Saya ini terakhir. Saya 10 tahun berdoa, nggak ngomong ke siapa, nggak pernah saya kasih tahu ke siapa. Yang penting saya jaga diri saya berjuang, saya selalu setia dan memberi yang terbaik. Tapi saya berdoa, Tuhan, saya pengen kuliah. Selama 10 tahun ini, saya hanya dengan Tuhan, dengan istri saya. 3 tahun yang lalu, saya langsung dihubungi, apakah Anda mau sekolah? Saya bilang, gak pernah saya ngomong sama Bapak ini. Kami akan biayai seluruh kebutuhan Anda. Silakan daftarkan diri Anda untuk sekolah dan nggak usah pikirkan biayanya. Wah, itu bonus. Nggak pernah ngomong ke siapa. Belum selesai saya selesaikan magister itu, langsung dibilang lanjut S3. Aduh, nggak sanggup ini saya kira. Saya bilang, udah berapa umur? 49, masih bisa. Daftarkan segera. Jadi kemungkinan tahun ini lanjut. Nggak pernah ngomong ke siapapun. Bapak Ibu, bonus itu datang dari dari Tuhan kan? Nah, pola tajwa proposal kan? Amin. Iya. Kalau dari Tuhan kita pasti puas, kita pasti senang dan bahagia. Ya. Jadi tepat sasaran. Maka saya tutup, Bapak Ibu, di dalam ini yang bekerja, yang berjuang, yang memberikan kekuatan dan kemampuan adalah iman. Di dalam segala sesuatu pergumulan yang kita hadapi dalam profesi kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, apapun keadaannya, apapun situasinya, apalagi dengan dunia masa kini, iman itu peranannya sangat-sangat penting. Karena hanya dengan Tuhan kita mampu, hanya dengan Tuhan kita bisa. Di luar itu semua sia-sia. Masih panjang perjalanan kita ini, masih hari ke-13, masih aja 300 sekian hari. Mari kita jalani tahun 2026 dengan berpegang teguh kepada Tuhan, tidak mundur sedikit pun, tetap setia kepada Dia, pasti Tuhan akan tolong. Arung bahasa Jawana, finishing well, berakhir dengan baik. Kiranya renungan singkat kita hari ini boleh menolong kita untuk memberikan sebuah fokus. Bukan kita mau senangkan manusia, tapi kita mau senangkan Tuhan. Ada kalimat dari Chris Tomlin bilang begini, ingatlah, pada akhirnya Anda atau kita hidup bukan untuk membuat teman, kerabat, atau rekan kerja kita terkesan. Tetapi seluruh hidup kita ini hanyalah untuk Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu? Iya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, kiranya Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan dan kemampuan menjalani tahun 2026 ini sampai akhir tahun nanti kita boleh menikmati, pertolongan-Mu sungguh ajaib Tuhan bagi setiap kami. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk berkat firman Tuhan yang kami boleh dengarkan pada siang hari ini. Kolose 3 ayat 23-24 menegur, mengingatkan, memotivasi, mendorong setiap kami agar melihat tanggung jawab yang tidak mudah sebagai guru harus kami jalankan dalam garis iman kepada Tuhan, sehingga di dalamnya ada tanggung jawab, di dalamnya ada dedikasi yang tinggi, di dalamnya ada kerja keras. Namun kami boleh melihat betapa
Tuhan menyediakan upah, Tuhan menyediakan bagian kami. Karena segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Berkatilah Bapak Ibu Guru hari ini, hari kedua di tahun 2026 memulai proses pendidikan di SMP Negeri 2 Pangururan Samosir ini, mengawalinya bersama dengan Tuhan dalam persekutuan kami. Tuhan tolong mereka agar mereka benar-benar berpegang teguh hanya kepada Tuhan satu-satunya sumber kekuatan dan kemampuan bagi mereka. Terima kasih Bapak, karena kami tahu juga tidak gampang, tidak mudah sebagai pengajar, tetapi bersama dengan Tuhan mereka pasti bisa. Terima kasih, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Henry Siombing. Bapak Ibu, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah memberkati kita masing-masing. Sebagai respon atas firman Tuhan, kita mengumpulkan persembahan dan kita memuji Tuhan, betapa hatiku. Kita telah dibekali firman Tuhan agar kita sungguh-sungguh percaya dan berserah pada Tuhan, bukan pada pikiran kita sendiri. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Janganlah takut dan jangan gentar, sebab percayalah kepada Tuhan yang memelihara dan melindungi hidup kita, sebab Dialah gembala kita dan kita adalah umat gembalaannya. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Dia yang menemani dan membawa kita ke tahun yang baru ini, maka Dia juga yang akan menolong kita melewati tahun ini. Selamat memasuki dan mengarungi tahun 2026. Hendaklah hidup kita menjadi pujian bagi Tuhan. Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, tunjukkanlah itu kepadaku, bimbinglah aku di dalam kebenaran-Mu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami sepanjang tahun lalu hingga pada tahun yang baru ini.
dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan yang bersumber daripadamu, menjadi persembahan syukur dan pujian bagi nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan nama-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami, Tuhan kami, terimalah doa persembahan kami ini. Amin. Marilah kita berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-Nya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan, perlindungan, dan tuntunan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan saudara sekalian, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.